Kelakuan Gubernur Papua Lukas NMB benar-benar telah memberi stigma buruk terhadap warga kampung halamannya. Setelah dicap pemabuk, kini tambah penjudi. Tak tanggung-tanggung, berjudi dilakukan sang gubernur dengan skala miliaran, bahkan ratusan miliar. Apa yang diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD, KPK, dan PPATK ini merupakan puncaknya. Berdasarkan penelusuran PPATK, Gubernur Lukas NMB mentransfer uang ke kasino lebih dari setengah triliun rupiah. Ini sebenarnya sudah sejak 2017 lalu. Wakil Rakyat Papua mengadukan Gubernur Papua Lukas NMB dan Bupati Lani Jaya Deva Yigi Balong ke Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Kedua kepala daerah di Papua tersebut diduga kuat sering bepergian ke luar negeri tidak dalam rangka tugas dan tanpa seizin Menteri Dalam Negeri sebagai atasannya. Yang mengadukan tak lain Nius Kogoya, anggota DPRD Kabupaten Lani Jaya, Provinsi Papua. Dalam aduannya, Nius menyertakan data imigrasi sebagai bukti bahwa kedua kepala daerah di Papua itu sering bepergian ke luar negeri. Tak semata mengadu dengan ucapan kosong, Nius melampirkan data imigrasi menyebutkan bahwa Lukas telah 52 kali melakukan penerbangan internasional dengan negara tujuan Singapura selama periode April 2010 hingga Juli 2016 saja. Oleh karena itu, penetapan tersangka dan pengungkapan data transfer dana ratusan miliar ke luar negeri, lebih spesifik ke kasino, merupakan puncak kasus yang menumpuk selama beberapa tahun ini. Ada kasus-kasus lain yang sedang didalami tetapi terkait dengan kasus ini, misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, kemudian juga adanya manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas NMB. Pemerintah pusat cenderung sangat berhati-hati dalam menangani kasus pejabat di bumi Papua. Isu yang merebak dari wilayah yang kaya sumber alam ini cenderung dipolitisasi dan mendunia karena segera dikaitkan dengan hak asasi manusia. Korporasi global sangat ingin menguasai dan juga mengeruk bumi Papua. Terjadinya konflik di kawasan ini sangat mereka inginkan, agar Papua bisa kembali jatuh ke kekuasaan mereka. Karenanya, penyalahgunaan jabatan dan kejahatan kecil atau sedang oleh pejabat di Papua cenderung ditoleransi oleh Jakarta. Dosen rezim masa lalu, khususnya rezim Orde Baru yang membuat pembangunan di bumi Nusantara paling timur itu terpuruk dan rakyatnya masih terbelakang menjadi tanggungan pemerintah berikutnya. Patut diduga, perusahaan asing yang menambang mineral di Papua sengaja membuat warga lokal menjadi pemabuk dan membiarkan kecanduan alkohol, tidak sekolah, agar tetap bodoh dan terbelakang, sehingga kekayaan alam yang luar biasa bebas dikeruk dan dibawa ke negeri mereka. Presiden Jokowi dan juga presiden di era reformasi sebelumnya berjuang untuk giat membangun Papua agar sejajar dengan provinsi lain, menekan kesenjangan dengan pembangunan di Jawa dan wilayah lainnya. Namun ternyata terbukti kini mereka yang mendapat kepercayaan dan amanah untuk memimpin Papua yang dipilih oleh warga Papua sendiri malah sibuk berjudi. Di kalangan aktivis anti korupsi, informan LSM dan polisi di ibu kota, hal ihwal kegemaran oknum pejabat Papua yang gemar judi, dugem, dan miras bukan rahasia lagi. Setiap akhir pekan, oknum-oknum pejabat Papua berada di Jakarta, berkumpul di satu hotel bintang 5 di Jakarta Pusat, atau menyebar ke lokasi hiburan lain dan disediakan lapak untuk judi.
Bandarnya sudah koordinasi dengan aparat sehingga mereka aman. Dengan kegiatan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Sebagian dari mereka berdalih tiap akhir pekan sengaja terbang ke Jakarta untuk menghindari pemalakan dan pemerasan warga mereka, oknum LSM lokal, ormas yang minta macam-macam. Ini lantaran merasa sudah berjasa membawanya ke bupati atau kepala daerah lain. Namun, info yang lainnya, para oknum pejabat itu memang lupa diri, kaget, kaya mendadak, dan kemudian mabok, lalu ingkar janji pada pendukung dan pemilihnya, lari dari pemilihnya. Masyarakat Papua yang minim informasi mendapat informasi sebaliknya. Mudah diprovokasi dan menyalahkan pemerintah pusat dari oknum pejabat yang selama ini merasa nyaman berada di balik penderitaan rakyat Papua. Mereka mengatasnamakan rakyat Papua untuk memeras pemerintah pusat yang hasilnya untuk keuntungan diri sendiri. Untuk foya-foya, beli properti, main perempuan, dan berjudi. Mereka tega mengeksploitasi saudaranya sendiri di mana rakyat Papua kebanyakan tetap miskin dan terbelakang. Sementara para pejabatnya menghamburkan anggaran pembangunan di atas kemiskinan rakyatnya. Dalam jumpa pers bersama Menko Polkam, KPK dan PPATK Mahfud MD, ini mengatakan ada 12 temuan penyimpanan dan pengelolaan uang yang tidak wajar oleh Lukas yang angkanya mencapai ratusan miliar rupiah. Ini kalau merujuk laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Kata Mahfud, dari 12 temuan, satu di antaranya berupa dugaan transaksi setoran tunai ke kasino judi senilai 560 miliar rupiah. PPATK juga menemukan setoran tunai Lukas dalam jangka waktu pendek dengan nilai fantastis mencapai 5 juta dolar Singapura. Kemudian, masih dengan metode setor tunai, tercatat ada pembelian jam tangan senilai 55.000 dolar Singapura atau sekitar 550 juta rupiah. Gubernur Papua Lukas NMB diduga terlibat aktivitas judi di dua negara berbeda. Nah, buntut temuan itu, PPATK memblokir sejumlah rekening bank dan asuransi yang nominalnya mencapai 71 miliar rupiah. Dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Atas dugaan ini, Mahfud pun menghimbau Lukas segera memenuhi panggilan KPK. Sebabnya Lukas selalu mangkir dari pemanggilan. Warga Papua kini seharusnya memberikan dukungan kepada KPK dan juga aparat penegak hukum lain untuk membersihkan pejabat yang merugikan rakyat Papua. Guyuran triliunan rupiah pun dari pemerintahan pusat di Jakarta akan habis di meja judi jika Papua memilih otak judi sebagai pejabatnya. Pejabat Papua dipilih rakyat sendiri, tapi pemilihan cenderung manipulatif. Memanfaatkan warga buta huruf, terpencil, dan diwakili kepala-kepala suku dengan iming-iming kesejahteraan. Namun setelah jadi, mereka ditinggalkan. Janji diabaikan. Fasilitas pejabat dan guyuran anggaran digunakan untuk kepentingan sendiri, untuk memperkaya diri, bukan untuk mensejahterakan rakyatnya. Seperti elit di ibu kota, kekayaan Papua yang melimpah dimonopoli dan dinikmati segelintir elit yang membayar centeng, pengacara, dan preman untuk melindungi mereka. Karena itu, perlu tindakan drastis agar masyarakat berani melawan korupsi dan ketidakadilan, agar kelak saudara kita di Papua bisa sejahtera seperti saudara-saudara kita di provinsi lainnya. Kenapa saya begitu intent ke Papua? Dorongan apa yang menyebabkan itu? Ya jawabannya yaitu, semakin saya tahu, semakin saya ingin memberikan perhatian yang berbeda kepada Papua.